虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないで。 Dan kali ini judulnya Pencarian Jodoh. Kira-kira bagaimana kisahnya untuk pencarian jodoh ini? Let's find it out together. Ayunda memasuki kantor dengan ceria. Seperti biasa, dia selalu bersikap ramah kepada orang yang melihat ke arahnya. Ia masuk ke dalam lift dan segera menekan tombol 5 lantai di mana tempat divisinya berada. Ayunda segera duduk di kubikelnya. Perusahaan tempat ia bekerja adalah perusahaan produk makanan. Divisi Ayunda bergerak di bidang pemasaran. Gunadarma Fernand Candrama adalah CEO di perusahaan ini. Ia adalah tetangga Ayunda yang rumahnya tepat berada di dekat rumah Ayunda. Rumah Guna yang paling besar dan megah di kompleks perumahan mereka. Keluarga Candrama sangat terkenal di dunia bisnis karena hampir semua produk makanan yang dibuat perusahaan menjadi produk yang terkenal sampai dijual di luar negeri. Seperti produk kecap manis, produk mie instan dengan berbagai cita rasa makanan Indonesia, bumbu-bumbu masakan, dan masih banyak produk makanan yang lainnya. Semenjak Gunadarma Fernand Candrama memegang posisi menjadi CEO, perusahaan ini menjadi berkembang dengan juga menjual berbagai produk-produk baru seperti deterjen dan juga produk kecantikan. Ayunda awalnya tidak mengetahui jika tetangganya itu adalah pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Karena ayah Guna merupakan seorang dokter dan ibunya hanya ibu rumah tangga. Sampai 4 bulan yang lalu, saat pergantian CEO, Ayunda sangat terkejut melihat Guna berada di depan podium menjadi CEO perusahaannya. Yunda, lo udah baca file produk baru yang segera mau diluncurkan? Tanya Ratih. Di kantor tidak ada yang memanggil Ayunda dengan panggilan Ayu. Karena Ayunda lebih suka teman-temannya memanggilnya Yunda. Menurutnya, nama Yunda terlihat lebih lucu dan imut. Udah sih, tapi gue belum ada saran buat tim iklan. Kita mesti memasarkan keunggulan produk ini biar bisa meledak di pasaran. Jelas Ayunda. Seorang laki-laki membawa berkas di tangannya dan memperlihatkan wajah kusutnya membuat Yunda dan beberapa teman-teman satu divisinya penasaran. Lo kenapa? Tanya Ayunda. Gila ya Pak CEO, kali ini bukan direktur yang turun saat rapat nanti, tapi Pak Guna sendiri yang mau lihat hasil kerja kita, ucap Benny. Gawat bro, kalian tahu kan Pak Guna, mau semuanya terlihat perfect, ucap Harry segera berdiri dan ikut pusing mendengar ucapan Benny. Tapi kan Pak Guna cakep, gue pasti gak akan bosan deh lihat wajahnya yang kece banget gitu, ucap Melan. Cakep dari Hong Kong. Manusia dingin tidak berperasaan seperti dia itu lebih beku dari es. Kalau dia senyum, berarti itu patut dipertanyakan. Orang dia anak ucap Ayunda ingin mengatakan Guna anak manja,
terhenti saat Ratih dengan isyarat matanya meminta Ayunda untuk melihat ke belakangnya. "Saya tunggu kalian di ruang rapat sekarang juga," ucap Guna, membuat mereka semua memucat, termasuk direktur pelaksana dan manajer mereka yang berada tepat di belakang Gunadarma. Ketiganya melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruang rapat. "Loh, nggak bakalan tertolong lagi, Yunda? Kali ini lo pasti dipecat," ucap Benny prihatin. "Yang sabar ya, Yun. Gue bakalan bantu lo cari lowongan kerja," ucap Ratih. "Sudah, ayo," ajak Harry. Ayunda melangkahkan kakinya dengan lunglai dan ikut masuk ke dalam ruang rapat. Wajah Guna terlihat begitu dingin. Ia mendengarkan laporan hasil pengembangan pemasaran produk dan juga perencanaan pengembangan produk baru. Gunadarma begitu sangat mengenal sosok Ayunda Fresya, sosok cantik yang merupakan tetangganya sejak kecil. Sosok Ayunda yang setia menemani sang mami ketika ia libur. Bagi maminya, Ayunda adalah anak perempuan yang ia inginkan menjadi menantunya. Guna dan adik laki-lakinya berkuliah di luar negeri. Sang adik Gemal, Fardan Chandrama, berkeinginan menjadi seorang dokter seperti papi mereka dan memutuskan mengambil jurusan kedokteran di Jerman. Sedangkan Guna merupakan pewaris kerajaan bisnis sang kakek dan ia pun mengambil kuliah manajemen bisnis di Amerika hingga jenjang S3 di umur 32 tahun. Ibunya yang kesepian selalu ditemani tetangganya yang sangat ramah itu. Bahkan Ayunda sangat sering menginap di rumahnya ketika papi mereka sedang berada di luar kota ketika sedang bertugas. Guna memang tidak banyak bicara dan ia terlalu fokus dengan belajar dan belajar hingga ia pun tidak terlalu suka bergaul dengan sosok perempuan yang menurutnya berisik. Tapi Guna bukan seorang homo penyuka sesama jenis yang telah menjadi hal biasa di luar sana. Ia masih berpegang teguh pada agama dan baginya pacaran hanya akan membuatnya menjadi tidak fokus dan menambah dosa. Apa yang kalian semua bicarakan adalah data mentah yang belum bisa dikatakan solusi terbaik untuk pemasaran produk ini. Apa yang kalian kerjakan selama 1 minggu ini? Bergosip? Tanya Guna, menatap mereka semua dengan dingin. Perusahaan membayar kalian untuk bekerja. Dan saya harap dalam waktu 3 hari, saya ingin laporan yang lebih terperinci lagi. Pak Anwar dan Pak Ajat, saya rasa Anda berdua bisa mendisiplinkan bawahan Anda jika mereka tidak bisa bekerja dengan baik. Ucap Guna membuat semua orang yang berada di dalam ruangan ini merasa terintimidasi. Baik, Pak, ucap Pak Ajat dan juga Pak Anwar. Kamu, ucap panggil Pak Guna menatap Ayunda yang masih menundukkan kepalanya. Kamu, panggil Guna lagi membuat Harry menyenggol lengan Ayunda hingga Ayunda mengangkat wajahnya. Ia menatap Guna dengan terkejut. Iya, Pak, ucap Ayunda menelan ludahnya. Ikut saya ke ruangan saya sekarang juga, ucap Guna. Iya, Pak, ucap Ayunda dengan wajah pasrah tapi tak rela. That's it, itulah tadi Mangatun Lovers, isi dari bab
2 yang berjudul Pencarian Jodoh. 君の虜になってしまえば